warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususon ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa khususon ila Mbah Yai Thayyib wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala aidan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, para ulama, Mbah Yai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang, Kecamatan Turen, Desa Pagedangan, Dusun Bokor, di Pondok Pesantren Hidayah Nurul Hidayati. Jamaah ingkang rawuh, para pengurus pengajian Dinut Tauhid sewilayah Kabupaten Malang, khususnya Kecamatan Turen, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan Allah dalam rangka tawajuh di sini hanya semata-mata karena Allah, anugerah yang Allah berikan pada kita. Apa nanti yang Allah berikan tentang masalah pemahaman perjalanan kita untuk mendekat dan bertemu Allah dan meninggalkan selain daripada Allah, menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat dan barokah pada kita dan keluarga kita. Untuk malam hari ini kita akan membahas masalah thariqahnya Kanjeng Nabi, jalan yang beliau lakukan, jalan yang beliau lewati
untuk bertemu Allah. Saya tidak membahas tentang jalan thariqah yang pada umumnya di luar, tidak. Saya cuman membahas masalah apa thariqahnya Kanjeng Nabi, sehingga beliau itu bisa bertemu Allah. Yang thariqah ini, jalan ini, para wali-wali Allah mesti lewati, mesti beliau gunakan untuk bertemu Allah. Dalam surat Maryam ayat 36 yang disebut sirotol mustaqim. Sirot iku jalan, Pak, atau wot. Mustaqim itu yang lurus. Saya tidak bicara sirotol mustaqim yang dijelaskan di dalam hukum syariat yang terjadi besok setelah hari kiamat, penghancuran seluruh isi alam dunia dan alam langit, lalu yaumi yub'ats, hari kebangkitan, lalu yaumil hisab, hari dihitung, lalu dikongkon nguwot sirotol mustaqim. Saya tidak membahas itu. Saya membahas sirotol mustaqim yang Rasulullah jadikan sebagai thariqah untuk ketemu Allah. Untuk ketemu Allah. Ini thariqah yang mana? Sekali lagi, jenengan yang sudah memegang thariqah muktabaroh, katanya A sampai Z, jangan tersinggung. Saya tidak membahas thariqah ini. Cuman saya membahas jalan manakah yang Rasulullah jadikan sebagai pertemuan terhadap Allah. Mungkin jenengan hafal dengan ayat wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika lan utawi mengkunu fa'buduh, wujude fa'buduh adalah wujude nyembah, bertemu di situ terhadap Tuhannya. Miturut ayat ini, zakat, sholat bisa beliau jadikan sebagai thariqah. Mengapa dikatakan qayyimah? Agama yang jejak, agama yang lurus. Mana yang dimaksud agama yang lurus? Agama yang didik hati Anda untuk mengesahkan pada Tuhan. Ini. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, kelasnya orang am dengan orang khos nggak sama.
orang am itu orang golongan kita yang ada di syariat saja. Ini disebut golongan am. Apapun ibadah yang kita lakukan di golongan am, mentoki kita karena surga, karena pahala. Ngapain kamu sholat? Biar gak dimasukkan neraka, biar dimasukkan surga, biar dapat pahala. Ini kanggo sangu mati besok lagi tuh nggih. Kelasé ngono wis gak usah dipaidu. Padahal setiap mau menjalankan ibadah apapun, niat iku ditutup selalu lillahi, tapi ora mudeng lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Asale lillah iki kan wonten alife berarti diwaca Allah. Ilang alife lillah. Ilang lam pertama lahu. Ilang lam yang kedua hu. Ilang hune. Kosong wis gak iso muni. Setiap ibadah apapun, Pak, kita kan di dalam syariat disuruh membaca lillahi ta'ala karena Allah. Tapi orang mudeng karena Allahnya. Terus maksudnya karena Allah itu bagaimana toh? Gini, kita makhluk itu bisanya melakukan sholat di dalam sholat mulai gerakan takbir sampai salam. Kita harus di dalam hati itu merasakan, mengimankan gerak kita itu karena ada yang menggerakkan. Itu dimaksud disebut lillahi ta'ala. Lah golongan kita yang ada di am pokoknya moco. Tapi ora diamal noning ati. Inilah sehingga kita disebut sebagai golongan am, di mana hati kita masih merasa kalau kita yang bisa melakukan. Sehingga kalau boleh saya buka, belum ada lillahi ta'ala. Sik krono ganjaran. Masih karena surga. Mukhlisina lahuddin nggak bisa. Ketulusan hati untuk melakukan perintah ibadah apapun nggak ada. Masih karena embel-embel surga dan pahala. Si coba umumno ya menining musolani masjid. Bapak Ibu, Gusti Allah iku merentahake jenengan sholat, jenengan maca Quran ora diganjar belas. Wonten tiang budal? Boten. Sami kalih lare alit.
Arek cilik iku Pak, anak kecil itu perintahannya kok nambeng, kuncinya mek situ sangonono. Disuruh mandi randang budal, disuruh beli tepung di pasar bulet. Coba nyah tak kasih uang ini bila mana kau berangkat. Berangkat Pak, semangat karena ada peweh, ada tendensi. Pun Bapak Ibu, pahala surga ini makhluk. Oleh karena kita masih ada di kelas kelas umum, wajar kalau kita melakukan ibadah apapun itu tidak bisa karena Allah, masih karena hadiah dari Allah berupa pahala dan surga. Pak, jenengan iki wis gak teka maneh. Umur sampean kali kula niki wis berbau tanah. Umur kita itu sudah di atas 30 Pak kebanyakan. Bukan teka maneh. Bukan teka lagi kita. Mestinya kita harus naik di golongan khos, naik kelas. Jenengan nek umpami kalau jenengan ini suka di TK terus sampai jenengan iki berumur sudah tua, terserah. Pun niki golongan am. Wajar golongan kita yang am melakukan apapun karena ada tendensi. Yang kedua, golongan khos. Lah niki golongan di mana dia olehnya melakukan segala hal bentuk apapun tidak hanya karena Allah. Beliau sampai lepas huruf-huruf Allah itu. Lepas. Lillah, lillahi, krono Allah. Berarti ini masih ada dua. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Khos munggah yawan, lama kelamaan mutune munggah. Tadi kita ada di tauhid la ilaha illa anta. Allah terasa dekat dalam diri kita. Sebab karena wujudnya Allah dalam diri kita inilah gerak kita itu karena digerakkan oleh Allah. Lah wujudnya Allah hidup dari diri kita. Kita belum bertemu. Belum bertemu. Sehingga ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Lam yang pertama hilang, masuk lam kedua dan hak lahu. Iku tetap kedue Allah. Berarti jenengan wis gak ngakoni kalau gerak itu gerak jenengan. Wis mboten ngakokno. Gerake sinten? Gerake hu iku mau. Lah inilah Pak. Kalau sudah masuk di dalam
Tauhid la ilaha illa ana ini. Sudah. Kalau sudah ngomong lahu, selainnya sudah enggak ada. Bahasane wong Jawa ingsun. Ingsun iku diucapkan. Tapi hunya hilang, ya wis gak ngucap. Dadi ngucap tapi gak ngucap. Contoh, sapa sing ngaji? Lesane ngomong klason. Ati jenengan gak bisa ngomong. Karena masuk di dalam hu. Itu adalah yang tidak bisa digambarkan dengan sesuatu. Kalau di dalam dikeluarkan loh ya. Kebenaran apa yang ada di dalam dikeluarkan. Sapa sing ngaji? Misalnya. Ya udah. Iki golongan khusus ada di situ. Sehingga golongan khos ini Pak Ibu, olehnya dia itu melakukan segala hal, tindakan ibadah apapun sudah lepas diri. Kalau boleh beliau ucapkan, sing ngomong, sing nyawang, sing mendengar, yang berbicara, yang melihat, yang mendengar, yang berjalan, yang segala apapun. Aku kalau diteruskan maksudnya adalah aku Allah, tapi disirekno ning ati. Lah, beliau sudah tidak lagi endingnya itu karena tendensi, ndak. Kalau kita golongan amtan ada tendensi melakukan ibadah. Ada tendensi. Tendensi terhadap makhluk surga. Makhluk pahala. Ini makhluk semuanya. Tapi golongan yang khusus boten wis. Karena segala hal apapun selain wujude Allah, iku wis gak wujud. Sudah tidak ada. Dalam dirinya sudah enggak ada. Termasuk dirinya sudah enggak ada. Inilah Pak yang ku maksud, si salik itu tidak ada tujuan apapun kecuali bertemu Allah. Bertemu yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai surga. Beda dengan golongan kita TK tadi, AM tadi. Tidak mau menemui Allah, tapi menemui makhluknya. Lah, kelas ini dewe-dewe. Kelasnya itu beda-beda. Lah, jenengan ibadah mulai kecil sampai umur ada yang 40-50, masa kita itu terus di golongan TK terus, golongan AM terus. Apakah enggak ingin naik? Loh gitu loh. Sebab jenengan nek gak kepingin naik, Anda enggak akan pernah thariqah apa yang beliau Rasulullah jalankan untuk bertemu Allah. Enggak akan pernah tahu. Yun sewu. Thariqah iku lak jalan to Pak. Jalan penghubung antara si salik terhadap kholik.
Makanya saya tanya, jenengan sudah masuk thariqah pada umumnya sudah berapa bulan? Berapa tahun? Sudahkah ada tanda-tanda Anda bertemu Allah? Ini Anda sendiri yang menjawab. Setiap thariqah pada umumnya Pak yang muktabaroh itu dikatakan muktabaroh kan thariqah sing sanate sambung nang kanjeng Nabi. Itu disebut muktabaroh. Saya tanya, setiap thariqah niku mempunyai manaqib. Untuk dikhususiakan dalam rangka suluk supaya tembus ketemu Allah. Sehingga aku tanya terhadap jenengan sak dunyo iki lho, yang sudah masuk thariqah itu, sudahkah tanda-tanda bertemu Allah? Anda sendiri yang bisa menjawab, bukan saya. Sudahkah ketika kita khususiyah, ketika kita suluk atas petunjuk di dalam thariqah kita masing-masing, sudahkah ada tanda-tanda bertemu Allah di dalam kewusulan? Jikalau belum, jenengan ngen-ngen, jenengan angan-angan bertafakuro. Apa sebab? Apa sebab? Yang katanya muktabaroh, sambung sanatnya terhadap Kanjeng Rasul. Mestinya harus sudah liqa. Harus sudah liqa. Harus sudah bisa ketemu Allah. Kok belum? Apa sebab? Pun Pak, sambung apa enggak? Tali ini nang Allah, hablumin Allah, sambung apa enggak? Pun, niki tisu. Wis gak tisu wis. Niki mawon spidol. Niki lho Pak thariqah iku Pak. Thariqah muktabaroh iku secara hakikat iku hablum minallah. Tali langsung Anda datang Allah, bukan datang makhluk. Niki nek umpami jenengan lewat dalan niki mesti tutuk enggon karena enggak putus. Tapi kalau jalan iki terputus gini Pak, mboten saged. Tidak bisa kita sampai pada tujuan. Makanya saudaraku, yang ada di thariqah manapun, jenengan sudah bulanan, sudah tahunan mengikuti thariqah jenengan masing-masing. Ya punya aurat wirid masing-masing, punya manaqib masing-masing, khususiyahnya ya masing-masing. Bertawasulnya menyambungkan sanad ya masing-masing. Jikalau itu memang tidak terputus sampai pada Allah, mestinya wis sambung. Artinya sudah nyampe pada tujuan. Ayo dingen-ngen cara akal Pak.
Semut iki nek liwat dari gelas satu ke gelas yang kedua, melewati jalan ini nek gak sambung tolah-toleh kembali maneh, mudun maneh, mentok mudun maneh. Beginilah terus menerus. Kita yang sudah berkhususiah puluhan tahun, jikalau belum tanda-tanda wusul ketemu Allah, jenengan harus curiga. Harus tanya, evaluasi diri. Ada apa ini? Gampang Pak. Tondo-tondo ini kalau sudah nyampe, ya, oleh karena sirot jalannya tidak terputus, tondo-tondo ini nek wis nyampe wusul, ngeten. Amal arifuna anapun utawi wong sing den wastani makrifat ketemu Allah. Iku la yarauna, ora bakal nyawang ngaku-ngaku sapa arif syai'an ing suwiji-wiji yen sing arif iku yang melakukan. Dan atau dalam hati arif itu sudah tidak ada wujude arif. Dan atau sudah tidak ada wujudnya selain arif atau makhluk. Sebab wujud sakliyane Allah dalam diri arif itu sudah hilang, sudah fana. Al kaunu minal mukawwanat kulluhu zulmatun. Makhluk wujute ing mungguh wong arif iki mang iku zulmatun, peteng. Peteng maksude ai adamun tidak wujud. Sebab apa? Si arif itu wujudnya selain Allah sudah tidak wujud, dikatakan gelap atau sepi. Enggak ada. Karena cahaya makrifat di dalam hati seorang arif itu sudah dinyalakan Allah. Akhirnya makhluk-makhluk mang yang membikin gelape atine arif terhadap Allah saknalika langsung hancur, lebur, gak ada. Ya seperti halnya malam hari ini, tatkala cahaya listrik ini dinyalakan, saat itu juga yang tadinya ada gelap itu langsung hilang. Satu. Mengapa cahaya makrifat itu dinyalakan oleh Allah di dalam diri seorang arif? Karena si arif selalu munajat, selalu dzikir. Dzikir yang dimaksud di sini Allah terangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, dzikron katsiron. Sejatine eling. Cara salat sejatine salat. Napa sejatine eling? Yaiku dzikir yang sudah tidak membahas nama, sifat,
atau zat. Tapi zikir yang di sini sudah tidak nyebut, akan tetapi lewat pangrasa, lewat pangiman, berangkat ndugi lillahi ta'ala, lalu manjing lahu, manjing hu, lepas semua huruf, ora iso ngucap. Niki dikira beliau seperti itu, kelihatannya ngantuk tapi atine eling, kelihatannya lali tapi atine eling, kelihatannya jasate maksiat tapi atine taat eling. Sebaliknya, akeh wong sing kelihatane jasmaniah taat, atine maksiat. Berbentuk apa? Lali dateng Gusti Allah. Iku maksiat. Iki digawa kemana-mana Pak maksiat. Waktu sholat maksiat. Waktu zakat, puasa, haji, maksiat. Waktu kerja, ibadah, apa wae selalu ati maksiat. Bapak Ibu, yang nomor 2, tondo kalau sudah sampai pada tujuan. Yusyahiduna, podo nyawang nyekseni sapa arif annal fa'ila ing sak temene, yang berperan, yang berucap, yang mendengar, yang berkata, yang berjalan, annal fa'ila sak temene yang sebagai sang penggerak, sebagai sang pelaku, huwa utawi fa'il iku Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tanda dikatakan wusul bertemu Allah, dalam diri arif itu rasa sing muncul atas segala hal apapun yang wujud, yang berkehendak, yang melakukan apapun, adalah annal fa'ila huwallahu ta'ala. Itulah akunya Allah. Wis iki ono jero, ada di dalam. Jikalau dikeluarkan kebenaran yang ada di dalam itu tadi, membikin kaum jelungup, munting. Sopo sing ngaji? Gusti Allah. Ngoten nek. Sopo sing agawe salat? Gusti Allah. Wis munting layangane golongan kita yang ada di syariat. Munting. Yang ketiga, tatmainul qulub, tanda kalau betul-betul itu sudah sampai pada tujuan. Ketika jenengan bertorikoh suluk nuju wusul itu, hati jenengan ini la khaufun alaihim walahum yahzanun, selalu damai, nggak gampang khawatir, gelisah, bahkan takut. Apa yang akan terjadi? Jenengan ini ora khawatir, ora takut.
Bagaimana Anda bisa takut? Wong Anda sudah tidak ada. Mosok sih Gusti Allah takut khawatir. Mohal hukumi. Istilah dalam bahasa, hari ini kesak Anda nggak ada uang untuk beli makanan keluarga, itu jenengan nggak ada hati rasa khawatir. Ini salah satu beberapa tanda kalau estu ruhaniyah kita itu sudah wusul. Sekarang tinggal pertanyaannya datang kita. Yang sudah tidak hanya bulanan bahkan puluhan tahun kita melaksanakan amaliyah thariqah masing-masing. Sudahkah ada tanda-tanda kewusulan? Kalau belum, mestinya kita harus evaluasi diri. Sebab sederhana Pak, untuk bisa bertemu Allah itu sangat sederhana. Jikalau kita melihat syarat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir, hanya 2 untuk bisa bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jikalau kau betul-betul dalam hatimu ingin bertemu Allah, boten bertemu surga loh Pak ya, boten ingin ketemu pahala, tapi betul-betul ingin ketemu Allah, Tuhanmu. Syaratnya cuma 2. Pertama, Anda harus selalu melakukan perbuatan yang bagus. Lah ini perbuatan bagus yang mana? Rasulullah iku Pak menggunakan semua aktivitas yang kusebut sebagai ibadah murni dan tidak murni, beliau jadikan sebagai jalan thariqah bertemu Allah. Murni contoh sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, sholawatan, moco tasbih, apapun itu disebut murni. Yang tidak murni, perbuatan-perbuatan yang jasmaniyah lakukan, kerja, makan, minum, apapun bentuknya, ini tidak murni. Lah, Rasulullah itu menjadikan seluruh fasilitas, aktivitas yang Allah hadapkan sebagai jalan pertemuan beliau pada Allah. Yuiki thariqah Kanjeng Nabi. Karena apa? Talinya sambung langsung pada Allah. Mana talinya? Yang dimaksud lillahi ta'ala, yang menguasai sholat, ibadah murni dan tidak murni, itu siapa kalau bukan hidup itu? Kalau Anda dalam hati sudah ada satu keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang bisa berkuasa di dalamnya itu kecuali ilahun wahid,
maka inilah thariqah yang sambung pada Allah. Lah kalau di situ sudah tidak membahas sanad A, B, C, D, E, F, G sampai Z, boten. Inilah yang kumaksud jenengan iki numpak buruk patas. Ibarat jenengan mau ke Jakarta itu tidak pakai sepeda ontel, sepeda motor atau motor, tapi pakai pesawat. Pakai pesawat. Lu itu sah-sah saja. Karena Anda punya akses. Artinya Anda punya karcis tiketnya pesawat. Lawang kita itu punya tiket bis mlebu nang bandara. Ditolak apa mboten, Pak? Ditolak. Enggak boleh. Sampai harus pegang tiket khusus pesawat. Nyun sewu. Kalau kita bicara di luar batas, mohon maaf, harus berbicara sanad-sanad, Pak. Mohon maaf kalau tidak sepaham lo ya. Artinya kau yang punya mobil numpang mobil, sukanya numpang mobil, ya tolong jangan kau hina yang numpang pesawat. Sing numpang pesawat ya ngono. Ya sebabana sing numpak mobil mbulet ae. Ana lampu merah mandek. Ada orang nyebrang mandek. Belum lagi ada orang jualan kopi pangku mandek. Sing paling bahaya sing dodolan. Wis wedok umur isik 30 ke bawah, rokin ndukuri dengkul. Melebulah kita ke warung itu. Kelamut-kelamut. Lali tujuan. Khawatir saya Anda belum sampai tujuan, bulet nang bokongi rondo kempling. Itu semua isyarah, Pak. Enggak apa-apa. Kita itu ketika berobitoh, bertawajuh, si guru A ke B, B ke C, C ke E, dan seterusnya tutup Z, monggo iku hakmu. Tapi tolong dulur-dulur sing numpak pesawat sebab punya akses, ya ojo dilokno. Ngomong asal ngomong, cepet endi Anda ke Jakarta numpak buruk pesawat dengan numpang bis atau sepeda pancal. Bisa menjawab dewe, terserah. Kemarin itu Pak, saya memang tak coba Pak. Biasanya ngaji Jawa Tengah itu saya pakai mobil. Tak coba pakai motor saya. Nggih. Pakai motor dino Jumat. Berangkat jam 8 pagi untuk ke kantor. Saya bilang pada teman-teman, aku gak melebu ya, aku walking, jalan. Pedal. Kemana? Semarang. Pak nyun sewu, kula mboten maido. Kalau kita ketika Solo mboten betok akses karcis pesawat, kebegal-begal ting tengah dalan. Estu. Kula buktekno sendiri.
Ono lampu merah yo mandek. Nyun sewu. Kelihatan warung kopi ini kopi pahit mandek. Belum lagi Pak, tak cerita nih sampean. Daerah Ngawi kalau nggak salah. Saya gak nyono. Niku sekitar sebelum Jumat. Belum jam 12. Ngopi rek. Ngopi. Kalau pesen, Bu. Kopi pahit, Bu. Kula diwasi ambek ibuke. Umure kira-kira nggih 50-an lah, Pak. Wis imbang lah ambek aku cocok. Nggih. Kula nggih mboten duwe perasaan sing piye-piye mboten. Mantun kula didoli, kula ombe, kula diwasi ae. Ndugi kasirin niku diwasi. Ngoten niku mara kalih mbeto HP. Beto HP nggih. Disetel ngaji kula. Nyun sewu niki jenengan. Kula Pak nyun sewu. Wisualan cekak. Genatuan. Jawab ya apa kula? Kula meneng mawon. Ibu perasaan ibu ya napa? Kula yakin niki sampean. Kula is gak esok ngomong Pak. Akhirnya enggih Bu, kula dirangkul diuwambungi. Rezekiku gak kemana-mana. Niki berangkat nak nggone Semarang nang daerah Ngawi kalau nggak salah. Ngawi tak Magetan ngono lho. Pokoke mantun ngliwati dereng Jogja kok dereng. Ngawi nggih ya, teng mriku. Duka kok kula wau dikengen mampir tuku kopi. Diwambungi kula berangkat itu ditangisi. Gus sampean ajengi teng pundi? Kula ajengi ngaji. Loh, lah kok sepedaan? Kula niki pengin jajal lewat gawe kendaraan sepeda. Plat merah niku lho, Pak. Plat merah. Kula damel MK niku MK niku. Nggih. Ngoten niku mboten tegel. Budal dibontoti kula. Ngerti dibontoti nggih? Dikei bekal sego. Kula nggih ajenge nolak nggih mboten apa. Sing penting aku wis diambung ngoten mawon. Nggih. Duka perasaane dheweke niku kok wong duduk bojone kok langsung lho estu Pak diwambungi kula niki. Jadi kula sampai isin ambek wong liya sing tuku niku. Mungkin ya wis mboten terkontrol saking bahagiane. Ngoten. Dadi mboten napa-napa, Bu. Yen gak kontrol aku mulih ngambung ngono ora apa-apa. Gak sadar lho ya. Nggih. Niku mboten sadar. Mantuk kula nyuwun sepuro Gus sing kathah kula mboten sadar saking bahagiane kula ngambung jenengan. Kula nggih jawab penake. Suk dibaleni maneh ya ngene. Pun ternyata nggih Pak. Nyun sewu. Kula mboten maido mboten nyalahno jenengan yang membawa akses karcis selain dari pesawat. Monggo, sakerso jenengan. Sakerso. Sekarang aku tanya. Jenengan duduk di thariqah manapun yang secara muktabaroh, mohon maaf, saya juga pernah seperti jenengan. Cuman saya tidak membawa akses pesawat. Kita muter-muter di situ. Tidak 1 tahun 2 tahun, Pak. Saya loh Pak ya. Makanya saya bertanya terhadap jenengan.
Apa sebabnya kita nggak usul-usul? Kita dihadapkan takdir gak enak. Hatiku tidak hanya lesan, hati kita itu muring-muring. Apa sebab? Loh, kok belum menemukan satu kenyamanan? Nggih, mohon maaf. Begalan-begalan di tengah jalan ketika saya bertawajuh, berobitoh, selalu yang muncul makhluk. Ning atiku sik wujude makhluk. Karena tujuan saya bahasa lesan aja lillahi ta'ala. Bahasa lesan saja saya itu ingin bertemu Allah. Tapi hati saya masih belum. Masih suka lah saya itu menjadi orang yang berkeramat, berkaromah. Tikum gak teles, tipe ragaring dibong ora mekan. Wow, umat pada umumnya nyembah-nyembah jenengan. Iki nek gak Nabi Ibrahim gak mungkin. Apalagi jenengan sampai bisa berjalan di atas air. Apalagi jenengan bertoyul ardi. Sini Semarang sak jangka makleb. Wah, masyarakat iku nguwahno jenengan. Apalagi jenengan iki karomai sampak sabdo larangan. Mandi ucapi. Mesti wong wedi, Pak. Iya. Mesti Anda dipuja lan dipuji. Dituduh Anda kekasih Allah, wali nih Allah. Mbuh wali kutub, mbuh wali kitab, mbuh wali kertas, mbuh wali murid. Berbanggakah Anda seperti itu? Padahal ini belum termasuk tanda-tanda kekasih Allah. Kekasih Allah. Belum. Makanya jenengan karomah yang jenengan lakukan itu bisa mencapai apapun itu. Tapi kalau itu tujuanmu, berarti kau keluar jalur. Keluar jalur. Pun. Ini fakta di lapangan kita masih muter-muter. Karena hablum minallah, tali langsung hubungan ruh dengan Allah iki gak nyambung, Pak. Ngeten iki. Ibaratnya kados ngeten, gak nyambung. Balik maneh nang makhluk, balik maneh nang makhluk. Akhirnya pujomu, pujianmu mesti nang makhluk. Dan ini didikan kita. Saat di Am itu gitu. Kita diajarkan untuk memuja, memuji, menghormati kepada makhluk. Apalagi makhluk itu ada tanda-tanda karomah. Wah. Inilah Pak, kekeliruan kita itu. Ketika kita itu berkholwat, ketika kita itu bertawajuh, ketika kita itu berobitoh, kelirunya ada di sini. Akhirnya kita puluhan tahun pun nggak akan bisa untuk usul pada Allah. Ini
bentuk sayangku padamu. Tak ingatkan. Gak bisa. Karena jalannya putus. Putus datang Allah maksud saya. Sambung terhadap makhluk. Aku tanya, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah makhluk apa kholik? Makhluk. Mengapa pujamu melebihi pujamu pada Allah? Bahkan pujamu pada Allah enggak ada.